Salam bahagia. Sahabat Wasta, selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta. Channel ini akan membahas berbagai hal yang berhubungan dengan penelusuran, pemikiran, serta pengkajian. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Wasta. Salam bahagia. Sahabat Wasta, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Akashic Record, sumber pengetahuan semesta. Catatan Akashic atau Akashic Records adalah catatan yang berisi semua pengetahuan tentang jagat raya beserta segala isinya. Akashic dapat diibaratkan sebuah perpustakaan terlengkap yang di dalamnya terdapat pengetahuan apa saja sejak awal terbentuknya alam semesta hingga tiba saatnya riset universe. Lalu, apa sesungguhnya catatan Akashic itu? Akashic atau yang oleh bangsa Arab dilafalkan Aqsa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Akasa. Dan bahasa Sanskerta ini berasal dari bahasa Lemurian yang merupakan bahasa induk yaitu Akaza yang berarti langit, ruang, udara, atau angkasa. Istilah akasa umumnya digunakan kaum filosof teologis atau teosofi Samkhya di India untuk menggambarkan secara gamblang adanya sebuah pengetahuan lengkap yang terdapat di suatu tempat di jagat raya. Pengetahuan itu mencakup seluruh gerak-gerik jagat raya, makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Catatan Akashic ini tidak hanya berisi sejarah masa lalu, tetapi juga kejadian yang ada sekarang ini dan yang akan terjadi di masa depan. Itulah sebabnya catatan Akashic ini merupakan perpustakaan jagat raya terlengkap. Teori atom yang dikembangkan filosof Samkhya India berisi keterangan bahwa Akasha adalah satu dari 5 tipe atom di jagat raya. Teori ini menjadi wacana menarik kaum filosof, teologis, dan ilmuwan di Eropa pada abad 19 hingga abad ke-20. Catatan Akashic tidak mudah diperoleh dan tidak dapat diakses oleh sembarang orang. Bahkan, yang mengetahuinya pun belum tentu mampu membaca catatan tersebut. Isi catatan berupa rangkaian kode-kode khusus atau teka-teki yang harus dapat dipecahkan sebelum mengetahui makna sesungguhnya. Beberapa penjelasan seputar deskripsi catatan Akashic adalah sebagai berikut. Catatan Akashic dihasilkan dari segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Hal ini didasarkan atas sebuah keyakinan bahwa materi dan energi yang mengisi jagat raya memiliki semacam perangkat rekaman atau digital recording yang dapat menyimpan seluruh catatan sejarah jagat raya beserta isinya. Catatan Akashic juga sering disamakan dengan istilah kesadaran kosmik,
kesadaran kolektif, cosmic mind, universal mind, mind of God, alam bawah sadar kolektif, superkomputer universal, dan lain-lain. Catatan akasik mengacu kepada sistem pengarsipan universal yang mencatat setiap pikiran, kata, dan tindakan melalui medium perekaman akasik atau langit, ruang, dan angkasa. Sekali lagi, catatan ini ditulis dalam rangkaian kode-kode khusus dan penuh misteri yang sulit dipahami, kecuali oleh orang-orang tertentu. Setiap bentuk kehidupan dengan sendirinya tercatat dalam Akashic Record tersebut. Hal ini menegaskan bahwa untuk mendapatkan akses ke catatan akasik, setiap individu dapat melakukannya melalui berbagai teknik, latihan, dan disiplin rohani tertentu. Tentu saja tidak mudah dilakukan. Bahkan seandainya mampu mengakses catatan tersebut, kemungkinan hanya sebagian kecil. Ambil contoh, spiritualis, para peramal atau cenayang, cenderung hanya memiliki pengetahuan sedikit tentang masa depan. Ada kalanya cenayang itu mengetahui masa depan orang lain, tetapi terbatas dalam rentang waktu yang pendek dan disampaikan dengan kalimat global atau kode tertentu dan tidak secara mendetail. Catatan akasik sering pula disamakan dengan memori alam, sebuah memori yang dapat dibaca, mencakup esensi dari seluruh kehidupan atau peristiwa. Memori ini meliputi peristiwa dari awal adanya jagat raya hingga akhir jagat raya. Di dalamnya juga terangkum seluruh entitas yang ada, termasuk alam metafisika, ruh, dan pemikiran. Bukti adanya catatan akasik. Sejauh ini terdapat pendapat bahwa catatan akasik pernah diakses secara baik oleh individu-individu dari berbagai bangsa, khususnya oleh orang-orang kuno dari beragam budaya, seperti India, Moor, Tibet, Himalaya, Mesir, Persia, Arab, Yunani, Cina, Ibrani, Maya, dan lain-lain. Sejarah juga mencatat pengakuan orang-orang yang pernah membaca atau mengetahui catatan akasik. Seorang waskita dari pegunungan Himalaya India mengatakan bahwa setiap jiwa atau atma atau entitas mencatat setiap saat keberadaannya di jagat raya dalam sebuah buku, dan bahwa jika terdapat satu keselarasan diri dengan baik, maka siapapun dapat mengakses buku tersebut. Peramal terkenal, yaitu Nostradamus, diketahui pernah mengatakan mendapatkan akses membuka catatan akasik. Dia mengaku menggunakan metode yang berasal dari Yunani, mistisisme Kristen,
Islam, dan Kabbalah. Seorang waskita dari Cina bernama Su Jujin dilaporkan mengetahui catatan akasik. Orang ini tergolong unik. Dikisahkan dia dapat mengetahui sejarah hidup seseorang hanya dari nama depannya saja. Misalkan Anda bertanya bagaimana kisah hidup keseharian leluhur Anda, maka Su Jujin dapat menjelaskannya secara detail. Hal itu disebabkan Su Jujin dapat mengakses catatan akasik yang memuat sejarah leluhur Anda. Seorang waskita lainnya dari Cina bernama Tajau bahkan dapat menjelaskan berbagai topik apa saja yang terentang sepanjang lebih dari 2000 tahun. Seolah-olah Tajau ini hidup selama masa ribuan tahun. Individu-individu lain yang mengklaim memiliki pengetahuan catatan akasik adalah Charles Webster Leadbeater, Annie Besant, Alice Bailey, Samael Aun Weor, William Lilly, Manly P. Hall, Lillian Tremont, Dion Fortune, George Hunt Williamson, Rudolf Steiner, Max Handel, Eger Kane, dan lain-lain. Para ahli berpendapat, catatan akasik ini telah digunakan oleh manusia sepanjang sejarah. Meskipun tidak ada bukti langsung ke catatan ini yang pernah disebutkan. Istilah akasik itu sendiri mirip dengan konsep perpustakaan Atsiri yang berkembang pada gerakan teosofi abad ke-19. Memang terdapat silang pendapat seputar adanya catatan akasik yang lengkap dan sempurna di jagat raya. Sebagian ada yang percaya catatan tersebut memang benar-benar ada dan dapat diakses. Sebagian lainnya menganggap tidak ada. Hal ini lumrah dalam kehidupan. Adapun pendapat bahwa catatan akasik itu benar-benar ada, di antaranya ditunjukkan oleh bukti adanya individu-individu yang memang mengetahuinya, lalu digunakan untuk kepentingan tertentu. Contohnya, piramida di Mesir memiliki ruang khusus yang disebut Hall of Records atau ruang catatan. Ruangan ini berisi catatan penting para penasehat Fir'aun. Selanjutnya, catatan ini digunakan Fir'aun dalam melanggengkan kerajaannya. Ruang catatan dalam piramida itu diyakini tempat para penasehat raja yang memiliki kemampuan membaca catatan akasik. Di samping itu, kebudayaan-kebudayaan besar di masa lalu, seperti kebudayaan Maya, kebudayaan Yunani, dan lain-lain, diyakini juga terdapat individu-individu waskita yang mampu mengakses catatan akasik. Dengan kata lain, individu-individu tersebut mengetahui maju dan mundurnya peradaban yang dimilikinya. Akses catatan akasik. Michael Newton, seorang hipnoterapis, penulis buku Journey of Souls, Destiny of Soul,
Evidence of Life Between Lives, mengungkapkan terdapat bukti catatan akasik dapat diakses oleh manusia. Menurutnya, jiwa atau sukma manusia mampu melihat catatan akasik, khususnya yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Halaman-halaman yang ada dalam catatan tersebut tidak harus dilihat secara berurutan, tetapi apa yang ingin dilihatnya sedapat mungkin bermanfaat. Proses menetralkan diri secara total adalah cara untuk melihat catatan akasik. C.W. Leadbeater, seorang clairvoyant, mengaku pernah meneliti seputar catatan akasik di komunitas Theosophical Society di Adyar, daerah Tamil Nadu, India, pada tahun 1910. Hasil penelitiannya ditulis dalam buku Men, How, Whence, and Whither. Dalam buku tersebut, Leadbeater mengungkapkan kemajuan bangsa Atlantis, antara lain disebabkan bangsa tersebut mampu melihat catatan akasik. Meski perlu diperjelas di sini bahwa bangsa Atlantis itu belajar pada bangsa Lemurian. Jadi, bangsa Lemurianlah yang mempunyai kemampuan lalu mengajarkan kepada bangsa Atlantis cara melihat catatan akasik. Tulisan lainnya juga mengungkap kebudayaan besar lainnya yang berhasil akibat kemampuan orang-orang yang dapat melihat catatan akasik. Bahkan, dia juga menulis adanya sebuah buku di komunitas teosofi tersebut yang berisi kehidupan masyarakat bumi pada abad ke-28. Penganut teosof sekaligus spiritualis terkenal asal Rusia yang bernama Madame Helena Petrovna Blavatsky merupakan sosok yang getol terhadap proses pencarian catatan akasik. Pendiri Theosophical Society di New York pada 17 November 1875 itu mencirikan catatan akasik sebagai semacam kekuatan hidup yang mencatat masa lalu, masa depan, pemikiran, dan tindakan manusia. Catatan akasik juga banyak dideskripsikan oleh para pemikir dari Barat yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya tulis. Linda Howe dalam bukunya How to Read the Akashic Records menuliskan bahwa catatan tersebut dianggap menawarkan pemberdayaan dan transformasi yang memberikan kebijaksanaan, bimbingan, serta dukungan berharga yang diperlukan sepanjang kehidupan manusia. Helen Stewart Wambach, penulis buku Future Life Reading, mengklaim mampu membaca catatan akasik seseorang. Dia mengatakan dapat menghipnotis orang dan memungkinkan orang yang dihipnotis tersebut mengetahui berbagai alternatif masa depannya. Pada tahun 1976, Thea Alexander menerbitkan sebuah novel fiksi ilmiah berjudul 2150 AD.
Sebuah novel yang berisi kehidupan masyarakat yang memiliki superkomputer canggih yang mampu secara rutin mengakses catatan akasik. Dalam komputer tersebut, setiap orang dapat melihat kehidupannya di masa depan. Apabila tidak sesuai dengan yang diinginkannya, maka orang tersebut mengubah pola hidupnya. Uniknya, komputer tersebut juga akan memperlihatkan perubahan kehidupannya di masa depan. Persoalannya adalah, mampukah kita membaca catatan akasik diri kita sendiri? Inilah yang tidak mudah dilakukan. Padahal, banyak manfaatnya jika kita mengetahui kehidupan kita di masa depan. Misalkan, jika kita melihat kehidupan di masa depan kurang baik, maka diri kita dapat mengubah pola hidup kita sejak saat ini. Tujuannya, agar catatan akasik di masa depan dapat berubah sesuai dengan keinginan kita. Sepintas hal ini tampak mustahil, tetapi dari apa yang diuraikan sebelumnya, sebenarnya tersirat adanya sebuah jagat paralel atau alam semesta yang berisi berbagai macam alternatif, termasuk alternatif masa depan diri kita. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai kemampuan untuk mengakses catatan akasik melalui pembersihan batin tanpa beban dan menetralkan semesta dirinya secara total. Catatan akasik memiliki kemiripan dengan apa yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai Lauh Mahfuz, yaitu kitab tempat Sang Maha Menjadikan menuliskan seluruh skenario atau kejadian di alam semesta. Lauh Mahfuz disebut di dalam Mushaf Utsman sebanyak 13 kali. Di antaranya dalam surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 4, surat Qaf, surat ke-50 ayat 4, surat An-Naml, surat ke-27 ayat ke-75. Nama lain dari Lauh Mahfuz ini disebutkan juga sebagai yang pertama induk kitab atau Ummul Kitab, yang kedua kitab yang terpelihara atau Kitabim Maknun, yang ketiga kitab yang nyata atau Kitabim Mubin. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa Sang Maha Menjadikan telah mencatat segala kejadian-kejadian di dalam Lauh Mahfuz dari permulaan zaman sampai akhir zaman, baik berupa kisah para utusan, pengetahuan tentang penciptaan alam semesta, dan lain-lain. Semua itu ada di dalam Lauh Mahfuz. Akashic Record atau catatan akasik diperkenalkan juga oleh Carl Jung dengan nama Collective Unconscious. Dalam Buddhism Tantrayana, Akashic Record dinamai Arupaloka dan Kamaloka. Dalam tradisi Kabbalah disebut dengan Sheol. Dalam modern quantum fisik, Akashic Record dinamai Quantum Field. Sedangkan dalam biologi, namanya adalah Morphogenetic Field atau medan morfogenetika. Semuanya sebenarnya menunjukkan kesamaan, yaitu membahas mengenai keberadaan Akashic Record atau catatan akasik.
hanya istilahnya yang berbeda. Sahabat Wasta, demikian pembahasan kali ini mengenai Akashic Record, sumber pengetahuan semesta. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Wasta, yang membahas mengenai penelusuran, pemikiran, dan pengkajian. Salam bahagia selalu.